selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para bapak dan juga ibu, dan yang saya cintai teman-teman saya yang terkasih. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rani Oktasia Purba. Saya merupakan perwakilan dari Sekolah SMA Swasta Santa Lucia Serota. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat dan kasih karunia yang melimpah kepada kita saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat ini kondisi bumi kita telah dilanda oleh yang namanya virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Hal ini membawa banyak sekali perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya perekonomian saja yang semakin menurun dan membawa perubahan yang sangat besar, tetapi juga kondisi saat ini sangat berdampak pada sistem pendidikan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang biasanya kita menjalani sebuah pembelajaran di sekolah bertatap muka dengan para guru dan teman-teman sekolah, tetapi dalam kondisi ini saat ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut, melainkan kita harus melakukan proses belajar di rumah atau disebut dengan daring. Tentunya semua orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar harus dipaksa untuk beradaptasi di masa pandemi dan mengubah sistem proses tatap muka menjadi daring. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan COVID-19. Belajar daring sangat membawa banyak perubahan dalam sistem pendidikan. Namun, di dalamnya kita dapat merasakan banyak dampak positif yang mampu kita terapkan dan mampu kita pelajari dan mampu kita tanamkan dalam kehidupan kita dan dalam diri kita masing-masing. Hal positif yang dapat kita rasakan dalam belajar daring yaitu sangat efektif dalam memutus penularan COVID-19 di sekolah. Kemudian, para siswa juga bisa lebih berperan aktif dalam penggunaan teknologi informasi maupun komunikasi untuk belajar. Serta mereka juga bisa lebih mandiri dalam menjalani setiap aktivitas, setiap kegiatan yang mereka lakukan. Mengapa demikian? Karena selama belajar di rumah, para siswa-siswi sudah terbiasa dalam mengerjakan tugas sendiri dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang di rumah secara sendiri. Sehingga timbul rasa kemandirian pada diri mereka masing-masing. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa dampak yang berdampak buruk dan dampak negatif yang dapat kita rasakan dalam keberlangsungan proses belajar daring ini. Dikarenakan banyaknya kendala dalam proses belajar yang membuat para guru dan orang tua semakin terbebani. Begitu juga dengan para siswa yang semakin jenuh, mereka semakin bosan, dan bahkan mereka tidak mengerti apa saja yang dijelaskan oleh bapak ibu guru saat mengajar. Inilah yang sangat diprihatinkan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya ketertinggalan di suatu daerah yang tidak mampu menjalankan proses belajar secara maksimal. Dan mereka juga semakin sulit untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan seorang anak untuk belajar daring secara maksimal saat ini. Para hadirin yang terhormat, untuk mendukung keberlangsungan itu, setiap siswa harus memiliki satu alat yang sangat penting, yaitu teknologi. Tanpa adanya suatu teknologi, kita tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Tanpa adanya teknologi, kita tidak akan bisa memiliki wawasan dan juga pengetahuan serta motivasi dari teknologi. Itulah pentingnya teknologi bagi kita para pelajar saat ini. Kita bisa mengetahui seberapa besarnya perkembangan zaman
yang terjadi hingga pada saat ini. Kita bisa lebih memaksimalkan pembelajaran di rumah dengan cara menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Tetapi, terkadang yang menjadi kesalahan adalah banyak siswa-siswi yang tidak mempergunakan teknologi dengan baik. Contohnya, pada saat guru sedang menjelaskan, guru sedang memulai pembelajaran, banyak siswa yang tidak memperhatikan proses belajar tersebut. Mereka hanya membuka sebuah aplikasi untuk sebagai hiburan mereka sendiri. Atau bahkan mereka malah bermain game. Nah, ketika mereka tidak fokus, disitulah mereka semakin bingung pada saat guru memberikan tugas kepada mereka. Kemudian, disitulah juga pihak sekolah meminta kerjasamanya kepada orang tua murid agar lebih memperhatikan kondisi anak pada saat melakukan pembelajaran daring di rumah mereka masing-masing. Apalagi karena belajar dari rumah justru membuat siswa sangat menyepelekan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa semua tugas yang diberikan oleh para bapak ibu guru ada di dalam internet. Itulah yang dipikirkan oleh para siswa. Namun peran orang tua berbeda-beda dalam menghadapi teknologi saat ini. Ada orang tua yang berpikir bahwa teknologi tidak penting bagi seorang pelajar. Dan ada orang tua yang berpikir bahwa teknologi berdampak buruk bagi anak-anak mereka. Padahal mereka tidak sadari bahwa teknologi mampu membawa kita maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu kita di rumah dengan sebaik-baiknya untuk belajar lebih kreatif dan inovatif. Untuk memajukan Indonesia dan menjunjung tinggi pendidikan yang lebih berprestasi dan semangat persatuan Indonesia untuk menghadapi pandemi saat ini. Mari kita sama-sama bangkitkan semangat nasionalisme untuk Indonesia jaya dan merdeka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.